Yang ketiga, zaman baru. Sesudah abad pertengahan, kesatuan gereja di Eropa Barat dipecahkan sehingga kemudian terlihat beberapa gereja. Sebelumnya, tentu juga ada ketegangan-ketegangan dalam gereja. Akan tetapi, apa yang terjadi dalam reformasi tidak dapat lagi disebut lagi gejala di pinggir saja. Sebab seluruh gereja digoncangnya, dan sebagai akibatnya timbul gereja-gereja lain yang di samping yaitu gereja Katolik Roma yang juga sangat dapat dikatakan bahwa perubahan ini dilambangkan oleh penemuan benua Amerika oleh Columbus tahun 1492 yang adalah tanda nyata bahwa orang Eropa mulai melampaui batas-batas wilayah mereka. Oleh sebab itu juga gereja-gereja mulai melampaui batas Eropa tersebut dan menyebarkan diri ke seluruh dunia. Yaitu yang pertama gereja Katolik Roma, kemudian juga gereja Protestan dan pekabaran Injil. Peralihan yang bagi gereja terletak pada tahun 1517 dapat ditunjukkan untuk sejarah umum pada tahun 1492. Sehingga 2 tahun ini biasanya menandai permulaan, yaitu satu gereja kuno abad ke-30 sampai 590 Masehi. Dalam periode gereja kuno, gereja mulai timbul dan berkembang. Dari kelompok kecil, gereja menjadi kuasa yang menentukan pada segala bidang kehidupan. Seperti yang terjadi di Eropa Barat. Ciri-ciri berikut yang menentukan zaman gereja. Yang pertama, dapat dikatakan bahwa dalam periode ini diletakkan dasar organisasi, baik itu tata ibadah liturgi dan ajaran-ajaran gereja. Pada waktu itu telah dimulai semua soal hakiki mengenai tata gereja, termasuk jabatan-jabatan liturgi dan pokok ajaran, khususnya Trinitas dan Kristologia. Apa yang diperkembangkan pada 3 bidang ini merupakan titik tolak untuk perkembangan selanjutnya yang tidak dapat dimengerti dan terlepas dari apa yang dirumuskan oleh gereja kuno. Yang kedua, berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah. Dari Palestina di Timur Tengah, gereja disebarkan ke Asia kecil sekarang, yaitu di negara Turki, Syria, Yunani, Italia, sampai ke ujung-ujung Kekaisaran Romawi. Secara geografis, gereja dalam periode ini pada umumnya bahkan di luar batasnya secara garis besar dapat dibedakan sebagai pusat-pusat kehidupan gerejani. Waktu dianiaya, sesudah itu gereja diberi kebebasan di bagian timur, Kekaisaran Romawi. Syria dengan Antioquia dan Asia Kecil Turki dengan kota Konstantinopel. Dahulu Bizantium, sekarang Istanbul. Di bagian barat Kekaisaran Romawi Italia dengan kota Roma, dan Prancis Selatan dengan kota Lyon. Di selatan yaitu di pantai utara benua Afrika Mesir dengan kota Alexandria, dan daerah yang kadang disebut Tunisia yang dahulu provinsi Afrika dengan kota Kartago. Yang ketiga, zaman baru.
Sesudah abad pertengahan, kesatuan gereja di Eropa Barat dipecahkan sehingga kemudian terlihat beberapa gereja. Sebelumnya, tentu juga ada ketegangan-ketegangan dalam gereja. Akan tetapi, apa yang terjadi dalam reformasi tidak dapat lagi disebut lagi gejala di pinggir saja. Sebab seluruh gereja digoncangnya dan sebagai akibatnya timbul gereja-gereja lain yang di samping yaitu gereja Katolik Roma yang juga sangat menentukan kehidupan di Eropa pada banyak bidang. Sesudah abad pertengahan pula dapat dilihat bahwa gereja juga mulai. Yang ketiga, zaman baru. Sesudah abad pertengahan, kesatuan gereja di Eropa Barat dipecahkan sehingga kemudian terlihat beberapa gereja. Sebelumnya, tentu juga ada ketegangan-ketegangan dalam gereja. Akan tetapi, apa yang terjadi dalam reformasi tidak dapat lagi disebut lagi gejala di pinggir saja. Sebab seluruh gereja digoncangnya dan sebagai akibatnya timbul gereja-gereja lain yang di samping yaitu gereja Katolik Roma yang juga sangat menentukan kehidupan di Eropa pada banyak bidang. Sesudah abad pertengahan pula dapat dilihat bahwa gereja juga mulai melampaui batas-batas geografis yang tradisional dan mulai disebarkan ke seluruh dunia. Yaitu yang pertama gereja Katolik Roma, kemudian juga ada akibat perjalanan-perjalanan yang dilaksanakan untuk menemukan daerah-daerah baru di Asia, Amerika dan Afrika seperti yang dilaksanakan oleh Columbus pada tahun 1492 dan usaha-usaha orang Eropa untuk memperluas daerah kekuasaan mereka. Gereja-gereja Protestan berkembang pada zaman baru, biasanya dibagi tiga berhubungan dengan dua titik balik yang dapat ditunjuk. Yang pertama adalah sekitar tahun 1650, waktu situasi yang cukup gelisah sebagai akibat reformasi. Mulai kedua lagi, yang kedua disebabkan oleh revolusi Prancis pada tahun 1789 yang meruntuhkan struktur-struktur sosial yang seringkali masih berasal dari abad pertengahan. Dan yang ketiga, zaman baru. Sesudah abad pertengahan, kesatuan gereja di Eropa Barat dipecahkan sehingga kemudian terlihat beberapa gereja. Sebelumnya, tentu juga ada ketegangan-ketegangan dalam gereja. Akan tetapi, apa yang terjadi dalam reformasi tidak dapat lagi disebut lagi gejala di pinggir saja. Sebab seluruh gereja digoncangnya dan sebagai akibatnya timbul gereja-gereja lain yang di samping yaitu gereja Katolik Roma yang juga sangat menentukan kehidupan di Eropa pada banyak bidang. Sesudah abad pertengahan pula dapat dilihat bahwa gereja juga mulai melampaui batas-batas geografis yang tradisional dan mulai disebarkan ke seluruh dunia. Yaitu yang pertama gereja Katolik Roma, kemudian juga ada akibat perjalanan-perjalanan yang dilaksanakan untuk menemukan daerah-daerah baru di Asia, Amerika dan Afrika seperti yang dilaksanakan oleh Columbus pada tahun 1492 dan usaha-usaha orang Eropa untuk memperluas daerah kekuasaan mereka. Gereja-gereja Protestan berkembang pada zaman baru, biasanya dibagi tiga berhubungan dengan dua titik balik yang dapat ditunjuk. Yang pertama adalah sekitar tahun 1650, waktu situasi yang cukup gelisah sebagai akibat reformasi. Mulai kedua lagi, yang kedua disebabkan oleh revolusi Prancis pada tahun 1789 yang meruntuhkan struktur-struktur sosial yang seringkali masih berasal dari abad pertengahan dan yang menimbulkan pola-pola pemerintahan yang baru.